Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. UFC 262 akan segera digelar di Houston, Amerika Serikat, yaitu di Toyota Center, yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Mei, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Di UFC 262 kali ini akan memperebutkan sabuk juara yang telah ditinggalkan sang fighter terbaik, yaitu Khabib Nurmagomedov, yaitu perebutan sabuk di kelas lightweight. Dan di UFC 262 kali ini, diisi para fighter yang seringkali tidak membutuhkan penilaian juri, karena selalu diselesaikan via knockout maupun via submisi. Ada yang knockout artis, ada juga raja submisi. Maka dari itu akan sangat menarik jika kita membahas satu persatu prediksinya jalannya pertarungan. Langsung aja, yaitu pertarungan di kelas featherweight, yaitu antara Shane Burgos yang kini di ranking 9 kelas featherweight melawan veteran yaitu Edson Barbosa di ranking 13. Sebenarnya ini sebagai partai pembuktian dari seorang Edson Barbosa, merasa penampilannya makin memburuk di kelas aslinya yaitu kelas lightweight, membuat Edson Barbosa turun ke kelas featherweight. Walau sempat kalah dari Dan Ige, namun hasilnya masih ada harapan karena hanya kalah tipis alias via split decision. Namun ketika Edson Barbosa menghadapi fighter non-ranking yaitu Makwan Amirkhani, hasilnya pun kurang memuaskan karena masih membutuhkan penilaian juri. Shane Burgos pun pernah bertarung dengan Makwan Amirkhani, namun hasilnya Shane Burgos menang via TKO. Jadi kali ini Shane Burgos sedikit lebih diunggulkan daripada Edson Barbosa. Pertarungan selanjutnya di kelas flyweight wanita antara Viviane Araújo di ranking 7 dengan rekor bertarung 10 kali menang dan 2 kali kalah melawan Kathleen Chookagian di ranking 2 dengan rekor bertarung 15 kali menang dan 4 kali kalah. Sebenarnya gue salut sama Kathleen, walaupun tahun kemarin baru saja gagal dalam perebutan sabuk saat menghadapi sang dominan yaitu Valentina Shevchenko. Namun bukannya patah semangat, Kathleen bertarung 3 kali dalam tahun yang sama. Namun tahun ini, Kathleen harus berhati-hati. Pasalnya, walaupun terhitung pendatang baru, tapi dari 5 pertarungannya, Viviane hanya kalah sekali. Itu pun hanya via keputusan juri. Di pertarungan selanjutnya, di kelas middleweight, yaitu antara Jack Hermansson di ranking 7 melawan Edmen Shahbazian di ranking 10. Namun, Presiden UFC Dana White kemudian memberitahu TSN Aaron Brostater bahwa penundaan itu disebabkan oleh kasus positif COVID-19 di camp Jack Hermansson, sehingga pertarungan mereka ditunda alias dipindah di event UFC Fight Night 188 yaitu pada tanggal 22 Mei 2021. Di pertarungan selanjutnya alias di co-main event yang seharusnya diisi Nate Diaz versus Leon Edwards, namun ditunda dikarenakan Nate Diaz cedera kecil, sehingga pertarungan mereka harus diundur, yaitu akan dilaksanakan di UFC 263 mendatang. Namun jangan khawatir, di co-main event justru diisi fighter yang lebih brutal dari Nate Diaz, yaitu Tony Ferguson. Tapi itu juga kalau Tony masih kayak dulu. Di co-main event, Tony Ferguson harus berhadapan dengan salah satu praktisi Brazilian Jiu-Jitsu terbaik, yaitu Beneil Dariush. Gue nggak tahu performa Tony bakal kayak dulu lagi apa enggak, karena apa yang Khabib katakan, bahwa siapapun akan sangat sulit bangkit ketika merasakan kekalahan, yang mana kekalahan itu meninggalkan cedera yang parah. Ditambah lagi, usia Tony yang terbilang yang paling tua di kelas lightweight, yaitu 37 tahun. Mungkin nasib Tony akan sama dengan Yoel Romero, Tyron Woodley, dan Anderson Silva, yang semakin sulit menemukan kembalinya performa terbaiknya. Apalagi, Tony harus bertarung lagi dengan fighter yang lagi win streak, alias belum terkalahkan dalam beberapa pertarungan terakhir, yaitu Beneil Dariush yang dalam 6 kemenangan beruntun. Seperti sebelumnya, Tony harus kalah dari Charles Oliveira yang dalam 7 kemenangan beruntun, dan Justin Gaethje yang dalam 3 kemenangan beruntun. Tapi di pertarungan ini, diprediksikan akan sangat seru. Mungkin hampir sama serunya saat Tony Ferguson versus Justin Gaethje, karena keduanya sama-sama praktisi Muay Thai. Tahu sendirilah, praktisi Muay Thai akan selalu sadis dalam pertarungan. Dalam bela diri Muay Thai, Tony Ferguson di bawah asuhan Billy Fonua, sedangkan Beneil Dariush di bawah asuhan salah satu pelatih Muay Thai terbaik di dunia, yaitu Rafael Cordeiro, di salah satu gym terbaik di dunia,
yaitu Kings MMA. Biasanya, fighter jebolan Kings MMA punya kontrol emosi yang sangat baik. Jadi, Tony harus berhati-hati karena salah satu yang membuat Justin Gaethje menang dari Tony adalah kontrol emosi atau ketenangan yang sangat baik. Tapi kalau Beneil Dariush mau pertarungan atas, Dariush juga harus berhati-hati. Pasalnya, kini Tony Ferguson dilatih oleh pelatih tinju terbaik di dunia, yaitu Freddie Roach. Tapi kemungkinan di bawah asuhan Freddie Roach, Tony kali ini akan lebih tenang dan tidak terlalu mudah terbawa emosi. Dan jika lewat pertarungan bawah, sola ini adalah adu dua perguruan Brazilian Jiu-Jitsu, yang mana Tony adalah anak didik Eddie Bravo, sedangkan Beneil Dariush adalah anak didik Romula Barra. Dan belakangan ini performa Beneil Dariush di pertarungan bawah lebih baik dari Tony, karena saat melawan Diego Ferreira, yang notabene adalah pemilik sabuk hitam tingkat 4 Brazilian Jiu-Jitsu, tidak pernah sekalipun Dariush jatuh dari semua percobaan takedown dari Diego Ferreira. Justru sebaliknya, Beneil Dariush berhasil melakukan 5 takedown. Jadi kemungkinan Tony akan terus membawa pertarungan di atas. Di pertarungan selanjutnya alias main event, yaitu dalam perebutan sabuk di kelas lightweight, yaitu antara Raja Submisi yaitu Charles Oliveira melawan mantan juara di Bellator yaitu Michael Chandler. Sebelumnya, buat yang bingung kenapa semudah itu Michael Chandler mendapatkan title shot, sedikit gue jelasin. Sebenarnya ini semua karena faktor kebetulan. Rasanya memang gak adil banget karena Tony aja yang 12 kali menang beruntun belum juga bisa memperebutkan sabuk, sedangkan Chandler yang baru 1 kali menang langsung dapat title shot. Tapi sekali lagi ini faktor kebetulan. Kebetulan nasib Tony sial terus, bahkan yang paling sial di kelas lightweight. Di kelas lain, mana ada fighter yang win streak 12 kali tapi nggak pernah juara. Kebetulan saat perebutan sabuk yaitu melawan Khabib batal terus dengan berbagai masalah. Bahkan saking sialnya, di saat Khabib Nurmagomedov bertarung dengan Conor McGregor, di saat itu juga Tony Ferguson dalam keadaan sehat walafiat dan bertarung dengan Anthony Pettis. Dan kali ini Tony Ferguson juga dalam keadaan sehat walafiat, tapi justru harus bertarung sebagai co-main event, bukan main event, dan tidak memperebutkan sabuk. Sedangkan yang memperebutkan sabuk adalah justru Charles Oliveira dan Michael Chandler. Sedangkan Michael Chandler kebetulan nggak ada masalah apa-apa, alias tidak ada halangan. Dan kebetulan diberi kebebasan oleh UFC untuk melawan siapa saja di kelas lightweight, bahkan hampir melawan Tony Ferguson langsung. Tapi hasilnya bertarung dengan Dan Hooker. Walaupun menang secara nggak kebetulan, alias memang kemampuan striking dan pressure Chandler yang luar biasa, tapi kebetulan sebelumnya memang Khabib sudah pensiun. Dan kebetulan dari top 6 kelas lightweight waktu itu hanya Charles Oliveira, Dustin Poirier, dan Michael Chandler yang menang. Sehingga karena kalah, Justin Gaethje, Tony Ferguson, dan Conor McGregor tidak punya hak untuk perebutan sabuk. Dan kebetulan Dustin Poirier nggak mau ambil hak perebutan sabuknya. Dustin lebih milih money fight melawan Conor McGregor. Sehingga tersisa Charles Oliveira dan Michael Chandler yang pantas memperebutkan sabuk. Sebenarnya harusnya Charles Oliveira yang berhadapan dengan sang juara yaitu Khabib Nurmagomedov. Tapi kebetulan Khabib sulit banget diajak comeback sama Dana White, alias melepas gelarnya, membuat Michael Chandler mendapatkan hak untuk perebutan sabuk. Nah, ngomongin soal prediksi rasanya berat, karena walaupun Charles Oliveira lebih sering mengandalkan Brazilian Jiu-Jitsu-nya, tapi jangan salah soal pertarungan atasnya, karena Charles Oliveira juga termasuk knockout artis, karena telah berhasil menang via knockout 8 kali. Tapi perlu diingat dan digarisbawahi, kenapa belakangan ini para pegulat mendominasi? Karena walaupun praktisi Brazilian Jiu-Jitsu punya puluhan teknik kuncian, tapi untuk bisa melancarkan kuncian tersebut, fighter harus membawa lawan di pertarungan bawah. Namun, cara bertarung pegulat adalah bagaimana caranya supaya tidak bisa dijatuhkan lawan, alias bertahan sekuat mungkin untuk menjawab semua percobaan takedown lawan. Hal itulah yang membuat belakangan ini praktisi Brazilian Jiu-Jitsu kesulitan ketika berhadapan dengan para pegulat. Dan ketika melihat Michael Chandler sparring dengan Kamaru Usman,
kita akan melihat Kamaru Usman yang terbilang salah satu pegulat terbaik di UFC merasakan kesulitan untuk menjatuhkan seorang Michael Chandler. Tapi perlu diingat, mungkin harga diri UFC akan jatuh jika Michael Chandler yang menang. Karena kelas lightweight UFC yang dianggap kelas paling sulit di dunia, justru begitu cepatnya ditaklukkan oleh mantan juara Bellator. Jadi seandainya Michael Chandler menang, maka harga diri kelas lightweight akan jatuh. Dan dari gue pribadi berharap Charles Oliveira yang menang, karena sudah sangat lama praktisi murni Brazilian Jiu-Jitsu tidak pernah juara lagi di UFC. Mungkin yang terakhir kali juara itu Fabricio Werdum dan Rafael dos Anjos yang juara. Tapi gue rasa Dana White lebih berharap Michael Chandler yang juara, karena Charles Oliveira termasuk fighter yang kurang pandai bermain drama di luar oktagon. Sedangkan Michael Chandler baru saja menang langsung berani menantang hampir semua top 5 kelas lightweight, bahkan menantang Khabib juga. Nah, kalau teman-teman sendiri, siapa yang paling teman-teman harapkan jadi juara? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe obrolan Fighter. Terima kasih.